Episode 50. Carolina tertangkap. Berita tertangkapnya Carolina sudah menyebar luas. Bahkan beredar foto-foto saat Carolina tengah mabuk beberapa waktu lalu dan bercumbu dengan beberapa laki-laki di bar. Bahkan berita tentang kasus penabrakan yang dilakukan oleh wanita itu terhadap Sonia, mantan kekasih Vincent Mazahiro Judith, juga tersebar luas. Vincent dan Agnes saat ini tengah makan malam di kediaman Papa Romeo dan Mama Cassandra. Keduanya berpamitan, khususnya Vincent kepada kedua orang tuanya. Karena besok Vincent akan ikut dengan Agnes ke Indonesia. Jadi aku minta Papa untuk menghandle perusahaanku sementara waktu. Aku akan di Indonesia selama seminggu. Rencananya kami juga akan bulan madu di sana, ujar Vincent pada Romeo. Oke, tidak masalah. Nanti mamamu juga akan membantu papa. Iya kan sayang? Cassandra mengangguk. Iya, nanti biar mama yang akan menghandle perusahaan. Kalau kamu mau bulan madu sekalian di Indonesia, mending kamu tambahi jadwal liburmu. 2 minggu mungkin? Ujar Mama Cassandra pada sang putra dengan mata yang berbinar-binar. Sebentar, Vincent agak merasa bingung dengan sikap sang mama yang terlihat senang seperti ini. Bahkan meminta pada Vincent dan Agnes untuk menambah liburan mereka. Biasanya, Cassandra paling tidak suka jika Vincent menunda pekerjaan. Cassandra dan Romeo sangat disiplin dengan putra mereka itu. Mah, kenapa mama memberiku izin? Bahkan memberi libur lebih. Cassandra tertawa kecil menanggapi pertanyaan sang putra. Kalian kan belum bulan madu, jadi tidak apa-apa. Lagian mama dan papa ingin segera nimang cucu, jawab Cassandra sambil memegang tangan Agnes. Mama begitu menyayangi Agnes. Dulu kami tidak suka jika kau menjalin hubungan dengan Sonia, karena wanita itu adalah cucu dari musuh mama dulu. Mama dan papa tidak mau kalau hubungan kalian dijadikan ajang balas dendam. Tapi setelah Sonia meninggal, kakek wanita itu sempat membuat masalah, tapi langsung papa selesaikan juga. Dan akhirnya mereka tahu jika yang menabrak itu adalah Carolina. Kami menyelidikinya tanpa sepengetahuanmu. Vincent melongo tidak percaya. Jadi selama ini kedua orang tuanya juga menyelidiki kasus kematian Sonia. Vincent kira mereka tidak peduli. Tapi mungkin karena kakek Sonia membuat ulah, jadi papa dan mama Vincent bertindak secepat mungkin. Makanya jangan pura-pura sok tahu sampai balas dendam salah alamat. Seharusnya kamu minta bantuan kami. Tapi tidak apa-apa. Dengan kecerobohanmu itu, akhirnya mama dan papa mendapatkan menantu yang baik, cantik, smart, dan berbudi luhur, ujar Romeo. Agnes yang sedari tadi diam saja dan hanya menyimak, akhirnya tersenyum ketika mendapatkan pujian dari papa mertuanya. Terima kasih, Pak. Agnes masih belum sebaik itu. Butuh kesabaran serta keikhlasan yang ekstra. Jadi Agnes masih belum cukup baik untuk Vincent. Lihatlah Vincent, istrimu sebaik ini. Jangan sampai kau sia-siakan dia. Kalau sampai mama dengar sekali lagi tentang kau yang menyakiti Agnes, bisa memastikan kalau kamu tidak akan pernah bisa bersama Agnes kembali. Vincent tentu saja sangat takut dengan ancaman mamanya yang tidak pernah main-main. Siap, Ma, Pa. Vincent janji tidak akan menyakiti istri Vincent lagi. Ujar Vincent menatap Agnes
yang juga tengah menatapnya dengan tatapan ketulusan penuh cinta. Setelah acara makan malam itu, akhirnya keduanya pulang dan memutuskan untuk istirahat karena besok mereka akan melakukan penerbangan panjang. Jakarta, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agnes dan Vincent baru saja mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka langsung memutuskan untuk pergi ke apartemen Agnes yang setahun belakangan ini dia tempati. Agnes memang sempat tinggal di Jakarta selama beberapa bulan. Sayang, kenapa di negara ini cuacanya begitu panas? Vincent menggulung lengan kemejanya. Mereka saat ini sudah berada di dalam mobil yang Agnes pesan secara online itu. Jakarta memang panas, tapi aku suka suasana di sini, jawab Agnes tersenyum. Vincent begitu senang melihat sang istri yang tersenyum seperti itu. Dia ingin bisa melihat senyum Agnes tiap hari, seperti dulu saat awal mereka dekat dan kemudian menikah. Memang, setelah tiba di Indonesia, Agnes selalu menampilkan senyuman di wajahnya. Ia benar-benar sangat menyukai negara ini, negara asal mamanya dan nenek Eva. Vincent menyentuh dagu Agnes dan mengarahkan ke wajahnya. Sayang, aku sangat menyukai senyummu. Melihatmu tersenyum saja sudah menjadi anugerah terindah dalam hidupku. Saat ini, hanya kamu yang akan mengisi hatiku. Sekarang dan selamanya. Aku berjanji. Ucap Vincent menunjuk dadanya. Agnes tersenyum kecil. Dia juga tidak akan berharap lebih. Yang pasti, Agnes akan mencoba memberi Vincent kesempatan kedua. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gedung apartemen mewah di Jakarta. Jadi gimana? Kita bisa sekalian bulan madu di sini, sayang. Kata orang-orang, Indonesia itu negara yang indah. Ucap Vincent bersambung.